biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangku pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangku pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus. Dengan penuh syukur kepada Tuhan, GKI Bromo memperkenalkan Toko Sahabat Bromo. Toko Sahabat Bromo terletak di Jalan Bromo 3 Malang dan menyediakan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Ada 2 cara untuk berbelanja. Anda bisa datang dengan langsung ke toko di Jalan Bromo 3 Malang atau melakukan pemesanan ke nomor 0878 4527 0702 atau 0823 3404 8779. Kami juga menyediakan jasa antar. Mau belanja? Toko Sahabat Bromo tempatnya. Sudahkah Anda berolahraga hari ini? Mari ikuti virtual sport bersama Dewasa Muda 29 Maret 2021 di channel YouTube Komisi Dewasa GKI Bromo. Mari kita hidup sehat. Pusing nggak sih menghadapi tantangan selama anak-anak bersekolah daring? Ya, 1, 2, 3, 1, 2. Ayo tangannya kakak itu, kurang bulat itu. Ayah, apa ini, Ma? Ayo tambah keras toh. Bentar. Ya, ready betul itu. Ya apa ini? Ya apa Ya, ini? ragu-ragu. Ma, ya apa ini? Ma, ya apa ini? Bentar. Ma, ya apa ini? Ya, Ma, ya apa ini? Ya. Duduk sini. Apa sih ini? Yang mana? Aku nggak tahu ini. Coba dibaca dulu apa ini? Yang mana? Yang mana tadi ya? Sing Aku serius nggak ya? tahu. Yang ini? Loh, lah ya kamu tadi mau tanya yang mana? Yang ini. Loh gini loh. Tapi aku nggak tahu yang mana Ma ini. Aku nggak tahu. Ini harus tanyain sekarang. Bentar. Yang mana? Ini harus begini. Bentar. Ini harus seperti ini loh. Ya ampun, tidak dulu nih. Aku nggak tahu mama pusing mama. Terus gua pokoknya besok kamu tak kasih tahu gurumu kalau kamu masuk sekolah namanya sepeda. Jangan. Tapi aku yang ini loh. Ini harus seperti ini loh, Ma. Pusing mama. Aduh, nggak tahu yang mana sih sama dulu yang mau. Aku. Beb, besok anak-anak luring loh Wisan. Apa tuh luring? Luring itu di luar jaringan, jadi datang langsung ke sekolahan. Aduh, apa ya besok anak-anak kalau luring? Daring, luring, pusing. Jumat 9 April 2021 pukul 18 hingga 20 melalui Zoom Meeting bersama narasumber Ibu Susana Ikawati Magister Pendidikan serta ditemani juga oleh fasilitator dokter spesialis kejiwaan Ibu Dr. Dina Sinaga, spesialis kedokteran jiwa. Segera registrasi di link pendaftaran atau dapat menghubungi Ibu Novita Permanasari di kantor gereja GKI Bromo.
Shalom, selamat hari Minggu Jemaat GKI Bromo yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersukacita sekali karena hari ini kami tim persiapan ibadah juga him chorus boleh kembali menjumpai jemaat yang terkasih untuk kita boleh bersama-sama mempersiapkan hati kita memasuki ibadah minggu dengan puji-pujian bagi nama Tuhan kita. Teristimewa hari ini kita boleh kembali merayakan Hari Raya Paskah, hari yang kita peringati sebagai bukti nyata kuasa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menang atas maut dan bangkit dari antara orang mati. Mari bersama-sama kita boleh naikkan pujian dan pengagungan hanya kepada Dia, Raja di atas segala raja. Dalam menapaki perjalanan kehidupan kita sering sekali meragukan keberadaan Tuhan. Kita sering sekali melupakan Tuhan. Melalui peristiwa Paskah, kita diajak berani untuk melewati setiap tantangan kehidupan. Karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Kita memiliki Tuhan yang selalu ada buat kita. Bahkan Tuhan yang rela mati bagi kita untuk membuktikan betapa berharganya kita bagi Dia. Karena itu, marilah kita membuang segala keraguan di dalam hati kita, karena kita sangatlah berharga di dalam hati-Nya. Yesus selalu ada di dekatmu senantiasa. Dia turut merasakan segala kepedihan hidup yang kau rasakan. Yesus selalu ada di dekatmu menanti kau datang dan membagi semua kepahitan hidup yang kau alami. Sebab inilah alasan Dia datang menyerahkan diri di salibnya. Dia mati untuk membuktikan kau berarti bahagianya. Dia rindu kau sambut kasih-Nya untuk menjadi sahabatku selamanya. Sebab hidupku sangatlah berharga di dalam hati-Nya. Yesus selalu ada di dekatmu senantiasa. Dia turut merasakan segala kepedihan hidup yang kau rasakan. Yesus selalu ada di dekatmu menanti kau datang dan membagi semua kepahitan hidup yang kau alami. Dia datang menyerahkan diri di salibnya. Dia mati untuk membuktikan kau berarti bahagianya. Dia rindu kau sambut kasih-Nya untuk menjadi sahabatku selamanya. Sebab hidupku sangatlah berharga di dalam hati-Nya. Yesus selalu ada. Yesus selalu ada. Peristiwa Paskah memberikan makna bahwa tidak ada yang mustahil bila kita berjalan bersama Kristus. Kita umat-Nya tidak akan dibiarkan berjalan sendiri karena kita merupakan ciptaan-Nya yang serupa dan seturut dengan gambar Allah. Pujian berikut ini
mengingatkan betapa besar kasih Allah pada kita. Dia rela disalib untuk menebus dosa kita karena hidupmu berharga. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia merelakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Betapa berharganya kita manusia, sehingga Dia menjadikan kita indah untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia merelakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang.
Betapa berharganya kita manusia di mata Bapa, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal bagi umatnya. Bukan dengan harta yang fana, bukan pula dengan emas ataupun perak. Tuhan bersedia menebus dan membayar setiap dosa kita dengan darah yang mahal dan tak ternilai harganya. Biarlah semangat Paskah boleh terus kita pelihara dalam keseharian dan memampukan kita meninggalkan cara hidup yang lama. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Pada mesbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Biarlah semangat Paskah mengajak kita untuk semakin menjadi seperti yang Tuhan ingini. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih, oleh segenap kasih
masa Prapaskah telah kita lewati bersama, dan kini tiba saatnya kita memasuki rangkaian ibadah Paskah. Mari jemaat bersatu hati, kita mau tundukkan bukan hanya kepala kita, namun juga hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan kita di dalam doa, agar hanya Roh-Nya yang kudus yang menolong kita untuk dapat memahami akan setiap kehendaknya melalui ibadah Paskah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah bukan hanya mulut kami yang berkata bahwa kami telah mati dan meninggalkan setiap cara hidup kami yang lama ya Bapa, namun juga hati kami boleh kami angkat dan boleh kami naikkan ya Bapa, untuk menyatakan bahwa kami rindu Tuhan untuk menjadi seperti apa yang Kau ingini dalam setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki Allah yang mau menjadi setara seperti manusia, mati dan bangkit pada hari ini buat kami ya Tuhan. Bersama Engkau yang bangkit, biarlah kami boleh juga bangkit dari setiap permasalahan kehidupan kami, keterpurukan kami ya Bapa. Kami mau bangkit untuk menghadapi setiap tantangan yang ada di depan kami ya Bapa. Bersama dan Engkau, kami yakin kami bisa. Ini kami Tuhan, kami mau serahkan ibadah Paskah kami pada pagi hari ini Tuhan. Setiap hati kami, setiap puji-pujian kami, setiap hidup kami mau naikkan hanya untuk menjadi pengagungan bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Jemaat yang terkasih, kami tim persiapan ibadah dan juga him chorus mengucapkan selamat merayakan Paskah, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan. Kembali kita diberi kesempatan untuk dapat beribadah bersama. Sungguh suatu anugerah kita dapat menghayati kasih dan pengorbanan Yesus selama masa Prapaskah. Dan saat ini, dengan penuh syukur, mari kita rayakan kebangkitannya. Kami undang umat untuk berdiri. Saat fajar bergegas merekah, belenggu maut patah sudah. Kristus, sang manusia, bangkit dari kematian. Sorak kegirangan berkumandang, memanjat gunung, melintas padang. Kristus, sang manusia, telah menang. Saudara, apakah arti Paskah bagimu? Saat kematian ditelan kehidupan, itulah Paskah. Paskah adalah pusat iman bagi yang percaya Kristus yang hidup. Paskah adalah pusat hidup bagi yang mendengar sabda, "Akulah kebangkitan dan kehidupan." Paskah adalah pusat iman bagi siapa yang mau menjadi pewarta dan pelanjut karyanya di tengah dunia. Dengan gembira, mari kita serukan, sorakan kemenangan. Soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya.
kemenangannya tetap. Haleluya. Surga sama cerita. Haleluya. Takkan lagi terbenam. Haleluya. Kuasa gugur menyerang. Haleluya. Dan neraka takutlah. Haleluya. Kristus jaya atas maut. Haleluya. Dan terbukalah Firdaus. Haleluya. Saudara-saudara, di Minggu Paskah ini ada salam kebangkitan datang menyapa. Itulah salam kebangkitan Allah Bapa. Ada kasih abadi datang melawat. Itulah kasih setia Kristus Juru Selamat. Ada kuasa kemenangan datang menggugah. Itulah kuasa kemenangan Roh Kudus pembawa kehidupan. Salam bagimu, salam bagiku, salam bagi kita semua. Saudara-saudara, ibadah Paskah kita pada minggu hari ini mengambil tema Paskah menyibak resah. Dan karena itu, dengarkanlah sabda Tuhan yang menjadi landasannya. Firman Tuhan mengatakan, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Mari berglori buat Dia yang bangkit." Kulihat kemuliaan dan kemuliaan Tuhan, Dia murka dan durhaka dihalaukan olehnya, dilepaskan manusia dari hukuman dosa, kebenarannya menang. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Kebenarannya menang. Kulihat kemegahan dan kemuliaan Tuhan, Dia murka dan durhaka dihalaukan olehnya, dilepaskan manusia dari hukuman dosa, kebenarannya menang. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Kebenarannya menang. Saudara-saudara, mari kita heningkan diri. Kita mensyukuri kebangkitannya dan sekaligus mengakui segala dosa kita.
Kepada saudara diberikan kesempatan untuk pertama-tama mengaku secara pribadi, dan kita akan lanjutkan dalam doa komunal. Mari kita berdoa. Kebangkitan-Mu ya Tuhan, kami ingat dan rayakan berulang malam, berulang pagi setiap tahun. Kami berharap mendapatkan kekuatan dengan mengingat kuasa kebangkitan-Mu itu. Sebab kami menyadari betapa rapuhnya diri kami tanpa Yesus yang hidup. Tuhan, hiduplah di dalam hati kami, hiduplah di dalam pikiran kami, hiduplah di dalam jiwa kami, dan hidupkanlah kami. Sebab sesungguhnya kami sering melangkahkan kaki kami pada jalan-jalan kematian, jalan-jalan keresahan, jalan-jalan ketakutan dan keputusasaan. Sebab sesungguhnya mata kami lebih sering melihat musnahnya harapan. Sebab sesungguhnya hati kami tak cukup kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan tanpa Engkau menopang kami. Kami mengaku di hadapan Tuhan. Paskah mengingatkan kami untuk memutar arah hidup kami. Berbicara bukan untuk mematikan. Bertindak bukan untuk menghambat orang. Berteriak bukan untuk membuat orang menjadi bising, tetapi berbicara, bertindak, berbuat untuk membawa kehidupan. Putarlah arah hidup kami ke jalan kehidupan itu. Hanya dengan Roh Kudus menopang kami dimampukan untuk menemukan Paskah, membahasakan Paskah, melaksanakan Paskah, menyibak resah bersama Kristus dan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar seru doa kami, pengakuan keterbatasan kami, dan permohonan kami. Amin. Mengganggu
Saudara-saudara, sekarang marilah kita berdiri. Kita sambut Paskah dengan anugerah Tuhan. Secara berbalasan, kita akan merespon anugerah ini. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah Sang Anak Manusia yang telah menderita, mati dan bangkit dari sekarang ini sampai selamanya. Amin. Karena itu saudara-saudara, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Damai Tuhan bagimu. Damai Tuhan bagimu juga. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama di Minggu Paskah ini, kita akan meneduhkan hati, mengarahkan hati pada kebenaran firman Tuhan.
Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau sudah bangkit. Engkau tidak lagi mati, tapi Engkau sungguh bangkit. Menjadi sebuah pertanda bahwa kehidupan kami ini tidak lagi mati dan dikuasai oleh dosa, tetapi kami menang oleh karena Engkau sudah menang. Hari ini kami ingin belajar kembali mengingat akan satu makna di balik Paskah, di balik kebangkitan Tuhan, supaya kami belajar dan boleh menerapkan hidup Paskah kami di dalam seluruh aspek kehidupan yang kami jalani ini. Mari Tuhan, biarlah Roh Tuhan memandu kami di dalam kami membaca firman Tuhan, terlebih ketika kami merenungkannya. Di dalam Engkau saja Tuhan kami berdoa. Amin. Pemberitaan firman diambil dari Yesaya 25 ayat yang ke-6 sampai ke-9. Yesaya 25 ayat 6 sampai ke-9. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita, oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Itu tunggal Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, kau menjawabku, dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang untuk hamba muda, kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan. Bersoraklah dan bersuka karenanya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Berita Paskah diambilkan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-18. Begini kisah di seputar kebangkitan Kristus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana Ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain
di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah berita Paskah. Berbahagialah saudara yang mendengar firman Tuhan, terlebih yang menghayatinya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehilangan merupakan sebuah situasi yang natur sifatnya dalam hidup manusia. Waktu kita lahir, kita sesungguhnya kehilangan kehangatan rahim ibu kita. Dan secara spontan reaktif, ketika kita dicabut dari rahim ibu kita, maka menangislah kita. Sebuah kehilangan pertama yang kita rasakan, yang kita respon dengan air mata, dengan keresahan seorang anak. Setelah itu, saudara-saudaraku, kita tahu entah sadar atau tidak, yang namanya akumulasi kehilangan demi kehilangan itu terus terjadi. Melalui waktu yang berderet panjang yang kita jalani, waktu merebut apa yang kita rasa itu kita miliki. Kita kehilangan masa kanak-kanak. Kita kehilangan masa anak-anak. Kita kehilangan masa pra-remaja. Kita kehilangan masa remaja. Kita kehilangan masa pemuda. Kita kehilangan masa produktif. Kita kehilangan masa usia lanjut. Dan endingnya kita kehilangan nafas hidup kita. Itu baru bicara soal tubuh kita secara natur kita. Karena ternyata kehilangan kita bukan sekedar sesuatu yang natural saja dalam hidup kita.
Tapi di setiap sela-sela kehidupan kita yang natur itu, ada begitu banyak kehilangan-kehilangan. Dan kehilangan-kehilangan itu begitu banyak variannya dan terus terjadi. Terus ada, membuat hati kita gundah dan resah. Ada kalanya kita kehilangan damai sejahtera. Ada kalanya mungkin masalah membuat kita kehilangan rasa aman. Ada kalanya kita kehilangan privasi hidup, kebebasan hidup, atau bahkan kita kehilangan kesehatan kita. Seperti yang hari-hari ini kita lampaui. Kurang lebih 1 tahun ini, seolah-olah pandemi merenggut dan merebut. Dan kita kehilangan banyak perkara. Bukan cuma kesehatan kita, kesehatan orang-orang yang kita cinta yang sontak rontok. Tapi pandemi ini juga menghilangkan banyak perkara di dalam kehidupan kita. Semangat kita, optimisme kita, pengharapan kita, semuanya seolah-olah dicabut dari akar kehidupan kita. Ada banyak kehilangan-kehilangan dalam hidup kita yang entah sadar atau tidak, itu menjadi warna dan dinamika kehidupan kita. Apakah hari ini saudara tengah merasakan kehilangan sesuatu? Jika iya, saudara, dari atas mimbar ini saya katakan, jangan khawatir. Anda bukan satu-satunya orang yang tengah kehilangan. Setiap orang pada waktunya akan kena giliran kehilangan. Kita semua sama-sama bergumul dengan masalah-masalah. Kita bergumul dengan banyak kehilangan dan rupa-rupa kehilangan itu. Jangan khawatir, kita satu dalam kehilangan. Atau mungkin saudara ada yang mengatakan, aku justru hari ini sebaliknya Pak. Aku hari ini tidak kehilangan apa-apa, justru di masa-masa yang sulit ini kata orang, aku justru memiliki banyak hal. Aku punya segala sesuatu. Kepada saudara yang mengatakan demikian, saya pun ingin mengatakan dari atas mimbar ini, jangan sombong. Karena apa yang sesungguhnya kita rasa menjadi milik kita, itu sesungguhnya adalah sesaat. Apa yang kita miliki ini temporer sifatnya. Sekencang-kencangnya kita memegang erat apa yang kita rasa menjadi milik kita, semuanya itu akan berlalu dengan cepat. Saya pernah ilustrasikan itu di Sapa Malam ketika saya mencoba mempertontonkan soal nafas. Bukankah nafas itu keadaan yang paling sulit adalah ketika kita menarik oksigen masuk ke dalam paru-paru kita. Perlu effort, perlu usaha. Tapi ketika paru-paru kita sudah terisi dengan oksigen, maka pada saat itu kita harus melepaskan. Dan melepaskan tinggal melepas begitu saja. Karena ketika kita berusaha mempertahankan apa yang kita miliki, maka sesungguhnya kita akan mati. Memperoleh itu mungkin dengan susah payah, tapi kehilangan itu dengan sangat mudah. Kita lambat laun tidak akan pernah membendung yang namanya kehilangan. Saatnya kulit kita mulai berkeriput, ya keriputlah. Nggak usah dibendung-bendung, sibuk sana sini dikasih dempul merek ini merek itu. Saatnya keriput, ya keriputlah.
Mau pakai make up luar negeri mereknya atau luar angkasa sekalipun, ya keriput tetap keriput. Oh, konon ada resep awet muda ala Korea. Oh, saudaraku, semuanya itu mungkin membantu tetapi sedikit. Ketika kehilangan itu seperti air yang mengalir, maka percuma semua juga yang kita lakukan. Kita hanya bisa mempertahankan sesaat, tapi lama-lama kehilangan itu akan terus terjadi. Ada kalanya memang tidak dipungkiri, kehilangan itu ada seni nikmatnya. Ya, coba mari kita memoris sebentar waktu kita sekolah. Bapak Ibu senang jam-jam apa ketika sekolah? Semoga kita sama ya. Karena saya waktu sekolah itu paling senang jam-jam menuju pulang. Betul? Betul ya? Kalau 10 menit, 5 menit terasa sangat panjang. Tapi begitu langsung kita dengar bel berbunyi, langsung kita merasa lega, padahal kita kehilangan. Kita sudah bayar, kita sudah menuntut ilmu, tapi ketika kehilangan kita merasa senang. Ya, ternyata kehilangan itu tidak selalu menyusahkan, tapi menyenangkan. Ketika pendeta akhirnya mengatakan, amin. Saya sering kali melihat ya, ada aura-aura sukacita dan damai sejahtera di sana. Menyenangkan, menyenangkan di mana-mana, tidak selalu melulu. Kehilangan itu menyakitkan. Tapi memang disadari saudaraku, ada banyak juga kehilangan-kehilangan yang tidak sekedar menjadikan kita sedih. Tetapi dengan bahasa tema, ada banyak kehilangan yang membuat kita resah menghadapinya. Ada yang membuat kita merasa gamang dengan hidup kita. Tidak mudah kita kemudian bisa bersyukur dengan semua kehilangan, sekalipun kita konon katanya bisa belajar dari semua kehilangan itu. Oleh karena itu nasihat yang paling netral, yang paling umum ketika kita merasa kehilangan, biasanya entah itu pendeta, entah itu penatua, entah itu para motivator, dengan mudah mengatakan, berdamailah dengan segala rasa hilang itu. Namun saya percaya sekalipun pendeta yang ngomong, para motivator yang ngomong, semua orang pada saatnya ketika kehilangan akan mengatakan, Pak, ngomong itu gampang. Tapi ketika kita kehilangan sesuatu, itu tidak akan pernah mudah. Terlebih jika yang hilang, yang raib adalah orang yang kita cintai. Semua pengharapan dan cita-cita kita yang begitu rupa kita bangun tiba-tiba hilang lenyap. Mudahkah kita berdamai dengan keadaan itu? Lihatlah Maria Magdalena. Dia menangis menuju kubur. Sebetulnya saya agak bingung dengan Maria Magdalena loh sebetulnya. Bingung saya begini. Ngapain sih sebetulnya Maria Magdalena itu kok pagi-pagi benar dan dikatakan ketika hari masih gelap itu pergi ke kuburan. Bahasa asli yang dipakai itu proi. Proi itu adalah giliran jaga, di mana giliran jaga itu dimulai pukul 3 pagi. Jika Yohanes betul mengatakan pagi-pagi benar itu proi, maka Maria Magdalena pergi ke kubur jam 3 pagi. Saudara, saya mikirnya kok konyol amat ya. Mau ngapain ke kuburan jam 3 pagi? Tapi ya terserahlah. Dia mau pergi jam 3, jam 2, tapi masalahnya sebetulnya bukan waktunya dia pergi. Tetapi sebetulnya pertanyaannya adalah, mau ngapain dia ke kubur? Karena toh Maria Magdalena tahu, kubur Yesus itu sudah diberi batu penutup. Dan batu penutup yang berat itu sudah diberi segel. Batunya secara fisik itu sulit diangkat.
Apalagi ditambah segel, artinya batu itu punya kekuatan hukum yang tidak semua orang itu bisa membukanya. Ada apa? Dia pergi jam 3. Kenapa dia tidak pergi jam 6 sajalah? Ketika mentari sudah menyingsing, ketika udara sudah nyaman, mbok sambil sepedaan goes pergi ke kubur lah enak toh. Kenapa harus jam 3 pagi? Saudara, saya tidak tahu apakah sebelum Maria pergi ke kubur muncul banyak pembicaraan antara Maria dengan orang tuanya. Ini bukan Maria ibu Yesus ya, tapi Maria Magdalena. Adakah sebuah argumentasi sehingga dia pergi ke kubur? Tidak ada data itu. Tetapi kalau saya boleh mengira-ngira kenapa dia pergi pukul 3 pagi, maka saya percaya alasannya cuma satu. Ia sangat mencintai almarhum Yesus. Dia sangat mengasihi Yesus. Maria Magdalena tentu tahu yang mati tidak mungkin kembali. Yang mati akan pergi selamanya. Tapi dia juga tahu yang namanya cinta tak pernah mati. Bahkan cinta sejati pasti kembali. Itu kalau ngikuti bahasa gombalnya anak muda sekarang tuh begitu ya. Dia tahu cinta sejati itu tidak akan mati, akan terus menetap di dalam hatinya kepada Yesus. Karena cinta ia pergi ke kubur. Tapi tidak dikatakan dia membawa rempah-rempah loh. Tidak membawa bunga-bunga loh. Karena memang yang dibawa oleh Maria Magdalena adalah kesedihan hatinya, kepedihannya, keresahan hatinya, penolakan dari semua kenyataan yang dia hadapi, hancur hatinya. Itulah yang dia bawa dalam keranjang hatinya. Ia pergi ke kubur Yesus bukan dengan kesejukan hati seperti pagi itu, tetapi dengan kesesakan hati yang sangat luar biasa. Saudara, dari langkah-langkah kecil Maria ke kubur Yesus ini, sesungguhnya saya merasa ada satu perkara yang Tuhan ingin ingatkan buat kita. Kita sedih, silahkan. Kita pedih, monggo. Ada dinamika kehidupan yang memang tidak bisa kita bendung, yang seolah-olah dengan tegar kita bisa melalui semua itu. Kita mungkin boleh saja dikepung oleh begitu banyak kekhawatiran, tetapi ingat, semua itu tak boleh mengikat kehidupan kita. Kita harus tetap fresh di dalam menjalani kehidupan. Saya jadi teringat dengan sebuah teka-teki. Teka-teki ini cuma guyonan saja Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar guyonan itu. Teka-tekinya gini, kalau orang nyemplung ke air, plung sampai hilang, kira-kira bagian tubuh mana yang tidak basah? Ada yang tahu? Bagian tubuh mana yang tidak basah? Candan itu berkata, satu-satu yang tidak basah, sekalipun engkau tenggelam, adalah tulang kering. Gitu. Tulang kering itu tidak akan basah, namanya tulang kering kok. Cuma candaan. Tetapi saya ingin mengatakan begini, persoalan-persoalan hidup kita mungkin kita bisa tenggelam di dalamnya. Mungkin kita seolah-olah tidak bisa lagi menguasai semua hidup, seolah-olah gelap. Dan itu seringkali tanpa kita kendalikan, tanpa kita sadari, muncul begitu rupa di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, dalam segala kepenatan hidup, ada satu yang mesti kau jaga dalam hidup. Apa itu? Bukan tulang kering, bukan. Tetapi imanmu. Iman kita yang mesti dijaga.
Karena jika tidak, maka fenomena Maria itu bisa terulang dan jadi sumber persoalan keresahan yang tidak akan pernah bisa tertuntaskan. Coba bayangkan, ketika Maria akal sehatnya dibelenggu oleh kesedihan, ketika perasaannya dibiarkan menerima teror-teror kepedihan, perilakunya yang tegar dibuatnya resah, maka lihatlah, Maria yang semula tahu Yesus yang adalah Tuhan, di mata Maria, dia hanya seorang yang sudah tiada. Bahkan setiap firman-firman yang diungkapkannya seolah-olah menguap begitu rupa. Semua berkat yang telah dia rasakan, yang dia terima itu seolah tanpa bekas. Kini yang ada adalah air mata. Hati-hati, hati-hati. Karena ternyata kesedihan bukan sekedar untuk dimaklumi, tapi juga diwaspadai. Karena ketika Maria bersama-sama dengan Yesus, dia tidak bisa melihat Yesus. Bahkan dikatakan, dikira Maria, Yesus yang ada di sampingnya adalah penunggu taman, tukang kebun yang seolah sedang berbicara kepadanya. Mengapa demikian? Apakah karena matanya tertutupi dengan butiran-butiran air mata, sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas visual di depannya itu? Tentu bukan karena itu, tetapi karena rasa kehilangan yang dibiarkan tanpa kelola, menjadikan imannya tak mampu melihat ada Yesus dalam hidupnya. Saudaraku, hidup memang syarat dengan kehilangan. Orang katakan itulah realita hidup kita. Dan beriman pada Kristus bukan berarti bahwa masalah-masalah hidup kita akan sontak selesai. Seolah-olah dengan beriman kita punya autopilot di mana kita bisa tetap tentram di tengah-tengah badai. Saudara, masalah itu akan tetap punya kualitas dan impactnya, dampaknya buat hidup kita. Setiap orang akan menangis kesedihan, pedih, resah, dan apapun juga yang bisa dihadapi dari setiap masalah. Iman kita tidak pernah menjadikan seperti vaksin yang kemudian kita imun dari penyakit. Tapi yang jelas adalah iman yang kita jaga akan menjadikan kita mampu melihat Yesus dalam setiap pengalaman hidup yang kita lalui. Dalam diri Maria, saya katakan pakai filosofi orang Jawa ya, untung ya, masih ada untungnya. Untung ketika Yesus memanggil Maria, saya tidak ngerti bagaimana sih Yesus memanggil Maria, sehingga ketika disebut nama itu, Maria langsung ngomong Rabuni. Tapi yang pasti ada sebuah pengalaman iman, penghayatan hidup bersama Yesus. Sehingga ketika satu nama, satu suara itu ada, maka hatinya melompat dengan sukacita. Rabuni yang artinya guru. Maria yang matanya penuh dengan air mata langsung terhapus total. Dia kembali bukan dengan duka tetapi dengan sukacita. Saudara, saya tidak mau berteori. Pada dasarnya mengatasi persoalan hidup itu tidaklah rumit, serumit yang kita bayangkan. Sebagai orang percaya sesungguhnya kita mengimani bahwa Yesus itu selalu hadir dalam setiap persoalan hidup kita. Amin. Bahwa Yesus hadir dalam setiap persoalan hidup kita. Amin. Saya percaya Bapak Ibu di rumah akan mengatakan amin. Kami tahu Yesus hadir buat kami. Tidak rumit. Tuhan menyertai kita. Dan faktanya juga seperti itu. Sejak dia bangkit dari antara orang mati, Yesus hadir untuk setiap orang yang dia cinta
dan untuk yang mencintai Dia. Yang menarik kan begitu. Ketika Yesus bangkit, tidak ada kisah Dia mendatangi orang-orang Farisi, imam-imam kepala yang mengejek Dia, tidak ada. Dia tidak pergi kepada para pasukan-pasukan yang mendera Dia, yang kemudian memberikan penampakan-penampakan horor supaya mereka kemudian jadi hidup dalam trauma yang berkepanjangan. Tidak. Karena apa? Karena Tuhan tahu tema dari setiap kehidupan adalah kasih. Tema dalam setiap kehidupan yang Dia lalui adalah kasih. Dan ketika Dia bangkit, hanya orang-orang yang Dia cintai, itulah yang menjadi fokus hatinya. Dan yang paling penting menjadi tidak rumit adalah apa? Ketika setiap kita yang disapa dan dicari dengan kasih, juga mau mengulurkan tangannya, membuka hatinya pada sapaan yang mesra itu. Maka lihat Maria, ketika dia mendengar dan merespon uluran tangan Yesus, maka air mata itu menjadi mata air kehidupan yang terus mengalir, menyemangati setiap orang yang resah dan susah pada saat itu. Sama juga dengan Petrus dan murid yang lain. Murid yang lain di sini disinyalir adalah si Yohanes itu. Mereka terjebak dalam keresahan yang luar biasa. Apalagi orang-orang Yahudi tengah mengejar-ngejar mereka. Tapi yang menarik dan penting dan sekali lagi untungnya adalah apa? Mereka tidak terpencar satu dengan yang lain. Mereka tetap bersama-sama. Inilah kekuatan persekutuan. Jika hari ini kita tidak bisa berkumpul, ada sebuah kelemahan dan kekosongan hati, bukan? Sekalipun saudara nyaman duduk di sofa yang empuk dengan AC, kesejukan yang bisa kau rasakan, tetapi apakah kau merasakan ada kekuatan bersama? Kita kehilangan sesuatu yang maha penting, yaitu persekutuan. Karena orang resah itu hanya punya solusi, ditemani. Orang yang kehilangan hanya punya obat, ditemani oleh sahabat-sahabat yang baik. Dan itulah yang terjadi dengan Petrus dan murid yang lain. Mereka takut, tapi mereka bergandeng erat, bersama-sama menghadapi setiap keresahan. Sekalipun tidak secara live seperti Maria berjumpa dengan Yesus, tapi mereka tahu Yesus sudah bangkit. Karena mereka teringat semuanya lewat makna sebuah persekutuan. Apapun caranya, Tuhan memanggil saudara. Entahkah peristiwa yang menyenangkan atau memedihkan, ingatlah, seperti Yesus memanggil nama Maria, Dia pun memanggil nama saudara. Dalam setiap resah, Tuhan tidak pernah lupa siapa namamu. Dan Tuhan memanggil namamu itu dengan lugas dan tegas. Aku ada bersama-sama dengan hidupmu. Paskah itu artinya lewat. Passover. Sesuatu yang hilang, tapi ada satu pengganti yang luar biasa. Kuasa dosa itu telah raib. Dosa telah dikalahkan dengan kebangkitannya. Artinya, ini bukanlah kehilangan yang membuat kita menangis dan meratap, tapi sebuah kehilangan di mana kita boleh bersukacita karena Yesus menggantikan kuasa dosa itu dan kita beroleh keselamatan yang pasti dan permanen. Oleh karena itu, jika kita percaya pada berita Paskah, maka sesungguhnya hidupmu di dalam Tuhan. Hidupmu di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Dan konsekuensi hidup dalam Tuhan, maka mari teruslah fokus kepada Tuhan. Dunia akan terus merendahkan hidup orang percaya. Bahkan dunia akan terus menghina Tuhan kita. Tapi jangan keluar dari lingkaran
ikut Yesus. Tetaplah di dalam Tuhan. Karena ketika kita percaya kepadanya, Dia yang adalah gembala kita yang agung, akan menggembalakan kita hari demi hari. Mengobati setiap luka, bahkan setiap keresahan-keresahan yang ada dalam diri kita. Kubur itu sudah kosong. Menjelaskan bahwa Dia telah meninggalkan kubur kehidupan kita dan menjangkau kita yang dicintainya. Oleh karena itu PR buat kita di masa Paskah, mari jaga imanmu, mari jaga ingatanmu akan Tuhan yang memberkati, jaga ingatanmu akan kasih Kristus yang selalu membenahi persoalan hidupmu separah apapun. Pelihara telingamu, karena ada banyak suara Tuhan yang terdengar untuk melepaskanmu dari setiap resah. Dalam setiap rasa pahit pun, dalam seperti apa yang kau pikirkan, seperti apapun, ingatlah, firman Tuhan jangan pernah lalu dari apa yang kau pikirkan. Karena firman Tuhan itu akan menerangi setiap persoalan segelap apapun yang kita lakukan. Ada Tuhan yang terus memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Yesus yang bangkit menegaskan, dunia boleh berlalu, dan kita akan terus bergulat dengan banyak kehilangan. Tapi percayalah, Yesusmu tidak akan pernah berlalu. Yesusmu tak akan pernah meninggalkanmu. Dia akan terus bersamamu selamanya, sehingga kita boleh tetap bersukacita menjalani kehidupan. Ingat, dalam Paskah tiada resah. Dalam Paskah yang ada adalah ajakan untuk hidup berserah. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara. Kiranya Kristus Yesus memberkati hidupmu. Tuhan memberkati. This hour, let us stand in the morning. And who told the ocean you can only come this far? And who showed the moon where to hide till evening? Whose words alone can catch a falling star? But I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testifies this. I will make rise. I know my Redeemer lives. The very same God that's been things in our pain runs to the weary, the world and the weak, and the same gentle hands that hold me when I'm broken, they conquer death to bring me victory. Well, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. Let all creation testify this life within me cries. I know
the precious life He gave. He's alive and there's an empty grave. Will I know my Redeemer lives? I know my Redeemer lives. Let all creation testifies this life in Christ. I know my Redeemer Kami undang umat untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang pasti adalah Paskah yang mengusir resah itu menyadarkan kita bahwa tidak pernah kita resah sendiri. Selalu ada Tuhan yang tersedia dan bersedia buat kita. Apalagi dengan kebangkitan dan kemenangannya, resah itu diusirnya, diganti dengan pengharapan yang pasti dan kuat di dalam kasih Tuhan yang bangkit itu. Syafaat adalah bukti bahwa kita tidak pernah sendiri di dalam mengalami berbagai macam pergumulan hidup. Syafaat adalah bukti bahwa ada Tuhan, perantara, yang datang kepada Bapa dan menyampaikan segala keluh kesah isi hati kita. Dan syafaat menyadarkan kita pula untuk peduli kepada sesama kita yang perlu kita doakan. Mari kita bersyafaat. Terima kasih Tuhan untuk keinsyafan dari firman Tuhan yang menyadarkan kami bahwa tak pernah satupun dari kami yang berjuang sendiri menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan beban berat ini. Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau adalah Allah yang peduli, dan ketika Kristus bangkit, sungguh kepedulian itu menjadi makin terasa, kuat menyemangat lagi jiwa kami. Dan saat ini kami mau bersyafaat sambil sadar bahwa Engkau perantara hidup kami yang mengantarkan segala keluh kami kepada Tuhan Bapa Sorgawi yang penuh cinta itu. Hari ini kami bersama-sama berdoa
buat begitu banyak orang di dunia ini yang hari ini merasakan keresahan demi keresahan oleh berbagai macam pergumulan hidup yang berat, oleh berbagai macam beban yang menindih, yang menyusahkan, menyengsarakan, dengan berbagai macam penyebab-penyebabnya, baik masalah perekonomian, masalah keuangan, masalah konflik keluarga, begitu juga di dalam bernegara dan bermasyarakat. Karena itu kami sehati bersama Tuhan, di hari kebangkitan-Mu ini kami boleh berserah kepada Tuhan, menyerahkan setiap orang-orang yang resah hari ini, bangsa-bangsa yang sedang resah sedunia, dan orang-orang yang juga sedang gelisah menantikan pemulihan dari berbagai macam keterpurukan yang sedang melanda bumi ini. Kami berdoa hari ini juga Tuhan untuk bumi Indonesia, dengan segala keresahan yang dialami oleh setiap rakyat Indonesia. Tuhan, biar kiranya pemerintah juga boleh mengambil langkah-langkah bijak, terkhusus di dalam langkah-langkah vaksinasi yang sedang dilakukan, yang terus-menerus sedang dikerjakan lapisan demi lapisan para penerima vaksin ini. Tuhan, biar ini merupakan sebuah bagian dari upaya setiap kami untuk membenahi bumi ini dan berpartisipasi agar virus yang melanda bumi ini boleh segera terpulihkan, tersingkirkan oleh kuat kuasa Tuhan. Kami hari ini juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk gereja-gereja di bumi Indonesia yang merayakan Paskah hari ini. Biar semangat Kristus yang bangkit itu boleh membangkitkan lagi semangat setiap gereja-gereja untuk menyajikan Kristus yang bangkit, yang menang, yang mengalahkan maut, sehingga tak ada lagi jemaat yang takut menghadapi maut. Tetapi bersama dengan Tuhan yang sudah bangkit itu, setiap kami boleh terbangkitkan lagi dengan semangat yang kuat daripada Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan buat para tenaga medis, para dokter, mereka yang bergerak di bidang kesehatan, yang menangani secara langsung pasien-pasien yang terpapar COVID. Tuhan, biar Engkau sendiri yang boleh memimpin dan menyertai, lindungi mereka Tuhan, dan tetap dengan kekuatan yang dari Tuhan saja mereka boleh terus melayani dengan semangat, dengan kekuatan, dan dengan bijak yang dari Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk GKI Bromo dengan segala pergumulannya. Setiap jemaat dimanapun berada hari ini, Tuhan hampiri sebagaimana Kristus menghampiri para murid dan pengikut-Mu setelah bangkit. Biar Engkau Kristus yang menghampiri setiap jemaat di rumah masing-masing, di tempat di mana mereka berada, dan bangkitkanlah, bangunkanlah lagi semangat untuk bergereja, memuliakan Sang Kepala Gereja dengan benar, menyembah dan memuliakan Tuhan dalam kemenangan yang tak habis-habisnya oleh kuat kuasa kebangkitan Kristus. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami mau menyerahkan diri kami masing-masing dengan segala pergumulan kami. Biar kiranya semangat Paskah, semangat bangkit itu terus-menerus menyertai kami. Bersama dengan Tuhan yang bangkit, kami menang mengatasi segala macam pergumulan dan tantangan hidup yang berat. Terpujilah Engkau, kami naikkan syafaat kami ini dalam tangan kasih-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Juru Syafaat kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami
Umat Tuhan yang terkasih, mari kita nyatakan syukur kita melalui persembahan dengan menghayati Mazmur 107, ayatnya yang pertama, kedua, dan yang ke-22. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Umat dapat mempersembahkan persembahan syukur melalui nomor rekening dan atau QR Code yang tertera di layar. Kembali kami undang umat untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan atas segala resah yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kebangkitan-Mu memberi kami kekuatan dan pengharapan hidup. Terimalah sembah bakti yang kami hunjukkan sebagai abdi, juga materi yang kami himpun, dan kami serahkan kepadamu dengan hati penuh syukur. Kiranya oleh kuat kuasa-Mu, hidup kami menjadi wewangi sembah bakti. Kiranya segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, dalam nama Kristus yang bangkit dan menang, kami berdoa. Amin. Yesus pahlawan salib.
Saudara-saudara, pandanglah Kristus yang bangkit dan menang saat kita merasa gamang. Haleluya, terpujilah Tuhan. Percayalah pada kuasa-Nya ketika semangat kita mulai goyah. Haleluya, kami percaya pada Kristus. Teguhlah menjadi saksinya, tegakkan iman yang goyah, kobarkan semangat yang patah, beritakanlah bahwa maut sudah lewat, sebab fajar Paskah sudah reka. Haleluya, kami siap menjadi saksinya. Dan pergilah menjadi berkat buat sesamamu dimanapun kau berada, kabarkanlah berita kemenangan dan kebangkitan Kristus. Dan saat ini, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin.